bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, sebelumnya Al-Fakir imtisalan lil amr, mengikuti daripada apa yang telah diperintahkan oleh sahibul majlis Habib Abu Bakar sebagai orang tua kita bersama. Sebenarnya nggak pantas saya berbicara di hadapan beliau, di hadapan antum semuanya, tapi insya Allah semoga ini menjadi isyarah dan doa dari antum semuanya agar kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah sebagai sarana untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai daripada ridha Allah dan kecintaan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul di malam hari yang mulia ini di dalam majelis Nur Al-Attas. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Wajtama'na", kita sudah ngumpul. Habis itu ngapain? Wattasalna, kita sambungkan hati kita, kita sambungkan rohnya kita kepada ahlil majalis, masyayikhil majalis, arwahus salihin alladzina kanu fi hadhil majalis. Kita ngumpul, setelahnya kita ngumpul, kita hubungkan rohnya kita, hati kita kepada mereka, orang-orang yang mulia di hadapan Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana namanya Nurul Attas dinisbatkan dan dikembalikan kepada mereka yang bermarga atau bernisbat Al-Attas. Wa fi muqaddimatihi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan masih banyak lagi. Mereka adalah masyayikh Al-Attas yang mana nur-nur mereka, keberkahan mereka ada di majelis ini. Setelah kita kumpul semacam ini, ayo kita sambungkan rohnya kita, hati kita dengan mereka. Insya Allah kita akan kebagian, kita akan ketularan daripada keberkahan mereka dan sir rahasia mereka. Amin Allahumma amin. Yang pertama adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau bukan, ya, nggak ada lain lagi selain Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagai muridnya, sudah cukup kewalian dan kesalehannya beliau. Punya murid namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau seumpama ini Habib Umar ini nggak punya ibadah, nggak punya ilmu, nggak punya selain murid-muridnya, cuma satu yang dia punya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, lakafa. Sudah cukup sebagai keagungan, kemuliaan, keistimewaan dan ketinggian makam beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masih punya Syekh Ali bin Abdullah Waras, masih punya banyak yang lain di sana, Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim, dan masih banyak yang lain lagi para murid-muridnya yang mereka sampai makam dan derajat tinggi sebab beliau. Habib Umar itu pernah bilang, kalau ada orang datang kepada saya, orang ini orang awam yang masih kencing di celana, itu kan orang awam banget, la ya'riful istinja wa la ya'rifut taharah, nggak ngerti bersuci, kencing masih di celana, kencing masih di sarung. Beliau mengatakan, Habib Umar, kalau misalkan datang kepadaku seorang yang masih awam dalam agama, nggak kenal Allah sama sekali, masih kencing di celana, maka saya akan sambungkan dia langsung sampai kepada makam derajat tinggi daripada kewalian, ma'rifah billah, saat itu juga, fi lahzah, di saat itu juga, tapi bisidik, dengan kesungguhan, dengan kesungguhan. Ini Nurul Attas, majelis ini yang mansub, yang dinisbatkan kepada beliau, mampu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menyampaikan orang yang masih awam, belum ngerti apa-apa, bisa langsung sampai derajat tinggi di sisi Allah, ma'rifah billah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah di satu saat itu juga. Tapi itu tadi, dengan niat sedih, kesungguhan. Kita ini hadir di sini. Bagi kita yang benar-benar memiliki niat sidik, kesungguhan,
Di dalam tadi itu menyambungkan roh dan hati kita kepada mereka, orang-orang besar, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan as-sidq yang benar-benar, maka insya Allah apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingin dilindungi oleh Allah, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semuanya bala, semua musibah, di mana musibah itu yang berkaitan dengan agama. Amin Allahumma amin. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka butuh di antara kita ini kesungguhan di dalam hadir majelis, niat untuk benar-benar menyambungkan roh dan hati kepada mereka orang-orang saleh yang disebutin di sini. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagai muridnya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini sebagai muridnya sampai kepada maqam yang begitu tinggi. Syekh Abdul Qadir Jailani datang menawarkan makamnya. Syekh Abdul Qadir Jailani datang menawarkan makam. Ya Habib Abdullah Al-Haddad, ini maqam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arba. Nih, monggo silakan. Katanya, la lima malani bihil idrus. Saya sudah dididik oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sehingga saya mendapatkan keberkahan daripada Al-Idrusul Akbar. Saya enggak butuh lagi, enggak mampu, enggak muat daripada maqam Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah penuh. Sudah penuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah penuh. Maka makam Syekh Abdul Qadir Jailani ini wansaraftu ila Ahmad bin Zain. Maka saya alihkan makam Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditawarkan kepada saya, sebab saya sudah penuh daripada makam Al-Idrus dan makam guru-guru saya. Maka saya alihkan ini makam Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Maka jadilah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi makamnya seperti makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu mereka. Tahu nggak kita bahwa mereka itu orang-orang kaya, bukan dunia yang mereka punya. Mereka kaya makam, derajat di sisi Allah, kaya ma'rifah billah, kaya ilmu, kaya amal, kaya wara, kaya semuanya. Dan kita tahu orang kalau kaya harta wajib zakat. Iya apa enggak? Orang kalau kaya harta wajib zakat. Setiap tahunnya mereka harus keluarin zakat, kalau enggak dosa haram. Dan mereka adalah orang-orang kaya, yang kayanya makam, kayanya derajat, kayanya ma'rifah billah, al-khawf billah, kaya benar-benar pengenalan kepada Allah. Maka zakatnya mereka akan dibagi insya Allah kepada kita semua yang hadir di sini. Amin. Yang memiliki niat kesungguhan yang benar-benar untuk menyambung roh dan hati kita kepada mereka. Amin Allahumma amin. Dapat zakat insya Allah. Kita kan pantas dapat zakat. Kita mustahikin, tapi bukan masalah zakat makam nih. Apalagi di zaman yang semacam ini, kita butuh zakat dari mereka agar hidup kita ini tenang, agar hidup kita ini bisa istiqamah di dalam menghamba kepada Allah, mencintai Rasulullah, menghidupkan warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semacam ini. Kalau bukan karena mereka, nah kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya kerja. Kita ini kerja amalan kita apa? Habis. Modal aja habis. Umurnya kita ini habis. La wala syai'. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi yang bisa kita harapkan adalah menyambung mereka agar mereka memandang kita lalu memberikan daripada sedekah dan zakatnya mereka, daripada amal semuanya itu kepada kita. Amin Allahumma amin. Ada nurul atas sebagai pembukaan saja bahwa kita harus benar-benar memperbarui tajdidus sidq fi huduril majalis, di dalam hadir setiap majelis. Alhamdulillah, kita ini kalau di dunia pengen hidup enak, kita harus punya link-link orang-orang hebat. Pengen jadi PNS, kita harus punya link orang yang bisa menjadikan kita untuk bisa naik PNS. Kalau kita pakai standar biasa, habisin modal. Betul apa betul? Itu. Dan kita ini di akhirat, kita di dunia pengen mendapatkan keistimewaan, anugerah di sisi Allah. Ma'indallah, segala yang di sisi Allah yang luar biasa, ma yukayyaf wa la yuhsa. Itu cara yang paling mudah adalah sambungkan hati kita, roh kita, ittisal benar-benar sama mereka. Fakanal waslu faidatal wusul. Itu kata Habib Ali. Setelah kita kumpul, wastama'na wattasalna, ayo kita sambungkan hati dan roh kita kepada mereka. Insya Allah keberkahan mereka turun kepada kita dan kita dapatkan, kita bawa pulang menjadi sebuah kebaikan yang sifatnya insya Allah abadi dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. 15 menit lagi. Kita ini di dunia
kalau pengen selamat, ya, di zaman yang semacam ini adalah menguatkan iman. Allah, demi Allah, ini zaman yang sekarang kita hadapi, kita mungkin mengalami yang paling penting adalah iman. Orang kalau sudah punya iman, maka segala urusannya baik. Segala urusannya baik. Yang bilang Nabi Muhammad, yang bilang Rasulullah, ajaban bi amril mu'min. Nabi itu sampai heran, gumun. Urusannya orang mukmin tapi mukmin yang benar-benar keluar dari lisannya Nabi, yang mukmin ala makna sawa. Mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki. Itu diheranin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban, sungguh mengherankan urusannya mukmin. In asabathu sarra wa syakara. Kita di dunia ini ada kalanya yang pertama kita dapat kegembiraan, kesenangan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sehat, nikmat dari Allah. Masya Allah rizkinya lancar, berkah banyak, nikmat dari Allah. Punya anak, putra putri gampang diatur, soleh-solehah, nikmat dari Allah. Itu kalau orang mukmin sejati, orang mukmin hakiki mendapatkan kesenangan, kebaikan, nikmat semacam itu, apa? Fasyakara. Maka dia syukur. Bahwa khairun lahu, kata Nabi. Maka syukurnya atas kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada dia, itu khairun lahu, sesuatu kebaikan yang sifatnya abadi untuk dia dunia dan akhirat. Itu kalau dapat nikmat. Tapi kebalikannya, wa in asabathu syarra, kalau mukmin sejati, mukmin hakiki ini mendapatkan keburukan, sesuatu yang kita tidak inginkan, penyakit, utang numpuk, rezeki sempit, anak, istri susah diatur, ya, banyak masalah, problem-problem yang lain, masalah dunia, kita dapetin hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahasa kita musibah, bala. Apa mukmin sejati? Ngapain? Manggil siapa? Sabar. Maka fahuwa khairun lahu, itu kesabaran atas hal yang menimpa dia daripada hal-hal yang buruk, bala, musibah, maka itu adalah sesuatu yang terbaik buat dia. Jadi urusannya ini baik dan baik. Urusannya baik dan baik, nggak ada. Tidak baik itu nggak ada. Makanya kalau kita udah punya iman dan kita minta bi Allah Subhanahu wa taala agar iman kita ini dilanggengkan oleh Allah, sampai insya Allah mendapatkan semuanya husnul khatimah, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ambil pusing, jangan pada galau, jangan pada stres. Wada'il humum ya sahibi fa innaha mahdud dharar. Tinggalin itu sumpah, itu susah, itu tinggalin. Kalau sudah iman di dalam hati kita dan kita selalu menjaga dengan istiqomah, iman itu akan tetap ada di dalam hati dan dada kita. Da'il humum, tinggalin itu kesusahan, nggak usah repot. Orang pusing biarin, mereka yang pusing, orang-orang yang tidak punya iman. Orang bingung, orang stres, galau, biarin. Kita punya iman. Da'il humum ya sahibi fa innaha mahdud dharar. Wahnam zamanaka rahatan wa tarawuhan. Ambil waktu kita ini untuk rahat, untuk tenang. Asal punya iman sama Allah, maka kerahatan, ketenangan, kenikmatan, kelezatan akan didapat bukan dari makanan dan minuman, tapi daripada menghamba ibadah kepada Allah. Semakin dahsyat, semakin berat, semakin hebat ujian, bala, musibah yang turun, maka semakin kuat hubungan imannya dia kepada Allah. Bengoke tambah bantar, ya Allahnya tambah sungguh-sungguh. Iman tetap manggilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ambil kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini Masya Allah hadir majelis, katanya pecinta Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, santri, tapi kita lebih peduli dengan kabar media sosial yang tidak benar, yang hoax,
tinggalin kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW semacam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekarang kita kan setiap hari kita baca kabar. Al-khabar kal hubar. Kan yuhtamalu siddiq wal kadzib. Bisa benar bisa enggak. Yang mayoritas akhir zaman sekarang ini banyak enggak benernya. Kita lebih terbawa, terhipnotis dengan itu semuanya. Tapi kita lupa kabar dari Nabi yang semacam ini. Kalau iman sudah dalam hati kita, ada absyir. Absyir wa basyir man sabar. Bin nasri wal farajil garibi wa bil ghafar. Nalas sabur bi sabrihi ma yartaji wasafat lahul awqat min ba'dil qadar. Insyaallah dengan kesabaran dan dengan syukur tadi itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk kita. Angkat bala, angkat musibah, angkat penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Itu resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah bingung. Enggak usah ribut. Tingkatkan iman kita, kuatkan iman kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin amin. Oleh sebab itu, dua hal yang tadi saya sampaikan, mengingat waktu ya. Jadi ayo kita perbarui sidik kesungguhan kita di dalam hati kita di saat hadir majelis semacam ini. Ya, untuk menghadirkan arwah, nastahdir arwah haula, roh-rohnya mereka. Kalau di sini ya rohnya para habaib, ya, yang mereka masuk kepada Al-Habib Abdurrahman Ammar bin Abdurrahman Al-Attas. Ayo kita sambungkan kepada mereka agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Yang kedua, ayo kita tingkatkan iman kita dengan amal saleh. Jaga warisannya Rasulullah, jangan sampai kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita tertinggal, terbengkalai, terabaikan, hanya sibuk ngurusin yang tidak pasti. Di mana dunia ini dua hal yang pasti. Yang pertama adalah perubahan. Ini akan berubah kok. Akan berubah karena wa'lam bi annal kauna madbu'un 'ala taghyir wa takdir fam'in fin nazar. Dunia ini cuma dua. Yang pertama berubah, yang kedua susah. Berubah. Ambil kabar dari sekarang ini susah, akan berubah jadi senang. Yang sekarang senang, persiapan nanti akan berubah. Datang waktu susah. Sekarang malam, besok siang, siang malam lagi. Sekarang sehat, siap-siap untuk sakit karena akan ada perubahan. Yang sekarang sakit, ambil kabar, husnudzon kepada Allah, insya Allah akan berganti itu sakit menjadi sembuh. Itu yang pertama, berubah. Yang kedua, mabniun ala takdir, waktu susah repot. Kita makan satu piring aja perlu keringat berapa tetes. Apapun yang kita cari di dunia ini perlu pengorbanan, perlu susah, perlu payah, perlu repot. Itu dunia. Sehingga ya jangan terlalu kita terobsesi. Jangan terlalu kita ini hanya dunia. Ini akan berubah. Dan ketahuilah memang dunia sifatnya semacam ini. Jangan kita terbawa itu sehingga lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa sama kewajiban yang Allah wajibkan, lupa warisannya Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis ilmu yang semacam ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita untuk benar-benar menjaga keistiqomahan kita, mewariskan daripada warisan Rasulullah SAW ini. Maka ini yang bisa saya sampaikan sedikit, dan saya minta doa dari antum semuanya agar saya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah juga, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan qabul hajat-hajat kita. Selama kita doa di sini ini dengan berkahnya mereka para ulama, para aulia, para sholihin, terutama para masyayikh al-Attas. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sambungkan rohnya kita, hati kita dengan mereka, dan insyaallah kita menjadi manusia yang hidup di dunia ini insyaallah dalam keadaan aman, wathma'ninah, dan ketenangan hati yang insyaallah semuanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya dari Al-Faqir. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah. Terima kasih ya Ustaz. Mudah-mudahan